Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Senin 7 Juli 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-14. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 9, ayat 18 sampai dengan ayat 26. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asalkan kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil Matius yang kita dengar hari ini, kita menemukan pribadi Yesus yang mampu memberi penghiburan bagi orang yang putus asa. Yesus menghibur mereka yang sedang dalam keadaan bersedih, susah, dan butuh perhatian. Yesus menghibur seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita dan yang dengan penuh iman menjamah jubahnya. Ia tidak memarahi perempuan itu, meski ia tanpa izin terlebih dulu untuk mendapat kesembuhan darinya. Dengan kasih ia mampu berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ia juga menghibur seorang kepala rumah ibadat yang sedang berduka karena putrinya meninggal. Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Saudara-saudara yang terkasih, sapaan penuh belas kasih Yesus ini sungguh mampu memberi kekuatan bagi mereka berdua. Bukan hanya kekuatan, tetapi penghiburan dan kesembuhan. Selain itu, saudara-saudara yang terkasih, kata-kata Yesus menjadikan mereka pulih dan mampu kembali menjalani hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita amati dan renungkan teladan iman dalam warta Injil Matius ini, yang pertama, ada pada wanita yang sakit pendarahan. Dalam kepadatan manusia yang berdesak-desakan untuk melihat Yesus, wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini mendekati dan menjamah Yesus dengan iman. Saat itu juga ada kuasa yang keluar dari Yesus menyembuhkan si wanita ini. Sesuatu yang dia dengar tentang Yesus membangkitkan imannya dan membuatnya percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakitnya. "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dan dengan imannya itu, Yesus memberikan kesembuhan baginya ketika jubah Yesus dipegangnya. Saudara yang terkasih, lalu teladan iman yang kedua, iman kepala rumah ibadat, di mana ketika mendapati anak yang dikasihinya meninggal, ia berlari kepada Yesus, sumber kehidupan. Ia tidak peduli dengan nyanyian penuh duka dari orang-orang meniup seruling dan para pengunjung yang datang melayat. Ia tidak larut dalam duka cita, tetapi imannya menggerakkannya untuk datang kepada sumber penghiburan sejati, Yesus. Saat ia sujud menyembah di hadapan Yesus, saat itu ia mendapatkan penghiburan. Saudara yang terkasih, dengan cara yang sama Tuhan ingin kita mempercayainya.
Tuhan ingin kita percaya kepada setiap janji dan perkataan yang telah diucapkannya. Tidak peduli seberapa buruk kondisi kita hari ini atau seberapa jauh kita telah meninggalkannya, di saat kita percaya dengan iman kita dan mulai mendekat menyembah serta menjamah jubahnya, kita akan melihat sesuatu yang besar terjadi di dalam hidup kita, sesuatu yang mengubah, memulihkan, dan menggerakkan kita. Menjamah jubah Yesus itu berarti kita bergerak mendekati Dia. Tidak mungkin kita menyentuh jubah Yesus dari jauh, tetapi harus dekat. Bergerak mendekati Yesus itu berarti kita membangun sebuah kedekatan atau keintiman, membangun sebuah relasi atau hubungan dengan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Menjamah jubah itu juga berarti kita menyadari kerapuhan dan keterbatasan diri kita sebagai seorang manusia di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Ketika menyadari siapa diri kita, menyadari kerapuhan dan keterbatasan yang ada dalam diri kita, maka kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan akan mengangkat kita dan berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mari kita selalu berusaha mendekati Yesus agar kita mampu bergerak mendekat dan menjamah jubah-jubahnya. Karena jarak antara kita dan Tuhan dekat, hanya sejauh lutut dan lantai di mana kita berlutut dan berdoa memohon kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kurniakanlah iman yang kuat sehingga aku dapat sungguh percaya bahwa Engkau sungguh dapat menyembuhkan dan menyelamatkan diriku dari segala derita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.